Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas apa yang terjadi kalau kita beli motor Honda sekarang ya. Jadi sekarang ini rupanya pasar motor Honda sudah diakui turun. Jadi minat pembeli berkurang. Tentu ini untuk terutama daerah-daerah pembeli yang melek internet ya. Yang melek internet tahulah bahwa sekarang rangka Honda yang baru itu cepat sekali karatan, karena rangkanya dicipratin terus air dari spakbor, dari ban, karena spakbornya terlalu pendek, nggak sesuai kebutuhan ya. Terus bagian dalam rangkanya nggak dicat, jadi air cipratan dari ban itu yang mengalir ke bawah, ke depan bawah itu bakal memberikan uap air ke bagian dalam rangka yang menyebabkan dalaman rangkanya resiko karat berat. Belum lagi keberadaan silikat yang enggak melindungi logamnya ya. Air yang meresap melalui sela-selanya silikat membuat karat mudah terjadi di daerah yang ada silikatnya. Jadi silikat itu jadi sumber malapetaka juga. Yang terjadi sekarang ya, harga motor baru pun jadi lebih murah ya untuk motor Honda SA. Ada diskon juga, ada sampai katanya 6 juta entah waktu. Motor tidak lagi inden, padahal sebelumnya untuk order Scoopy itu inden katanya sampai 5 bulan gitu ya. Penulis juga nggak pernah merasakan beli motor itu inden ya. Penulis kalau beli motor ya opono ya, 5 bulan inden, luar biasa ya. Tapi sekarang semua unit ready, semua warna ready, komplit ya. Ya beda ekstrim lah. Jadi kalau beli motor Honda sekarang wis betul-betul apa ya, betul-betul dapat diskon, dapat kemudahan, jadi jauh lebih gampang lah. Tapi sayangnya tidak ada perubahan. Jadi motor tetap aja rangkanya kayak gitu, kualitas rangka ya, yang dalaman rangkanya tetap mudah karatan. Tipisnya rangka itu nggak masalah ya, selama rangka tidak karatan. Tapi begitu rangka karatan, tipisnya rangka jadi sumber masalah besar. Yang jadi problem ya sebenarnya bukan cuma rangka ya kalau kita beli motor Honda itu. Penulis ya sudah lama tahu karakternya, tapi makin yakin setelah ada ya video penjelasan dari salesnya. Karena sales Honda ngomong kalau motor sudah ada di tangan konsumen ya nggak mungkin kan dikembalikan. Kalau motor yang baru masih bisa mereka revisi, tapi motornya sudah kalian beli, yang sudah di tangan kalian, di tangan konsumen, nggak mungkin kan dikembalikan. Jadi kalau motornya sudah di tangan konsumen, mau cacat mau apapun
itu sudah tidak mungkin dikembalikan, sudah mustahil. Jadi dari Hondanya sendiri sudah melepaskan semua motor yang sudah diterima pembeli. Honda sudah menutup pintu untuk motor kembali. Kalau barang yang dijual, wes ikut tanggunganmu, resikomu, gitu ya. Kalau kita simak omongan ini dari vlogger ya, kita juga bakal sering dengar ya, kalau sudah beli motor, terus motor ada penyakitnya, ada cacatnya, itu sudah tanggungan konsumen, sudah resikonya konsumen membeli, walau itu cacatnya pabrikan, walau itu yang salah pabrikan. Ya tentu ini omongan-omongan orang yang ngawur ya. Lihat prinsip, cuma lihat dari satu sisi saja. Karena kalau dihukum dagang ya, memang kalau sudah beli barang itu resiko pembeli. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu dari produsennya sudah menjelaskan dulu cacat-cacat produknya apa. Konsumen sudah tahu, dikasih tahu jelas cacat produknya itu apa. Dan ya itu prinsip dasarnya itu. Penjual ngasih tahu semua kelebihan dan kekurangan produknya. Nah, ini tidak terjadi pada kasus rangka S1. Apa Honda ngasih tahu konsumen bahwa rangkanya itu dalamannya tidak dicat? Ya enggak lah. Mau dari blogger gak ada yang ngasih tahu. Yang tahu siapa? Konsumen. Taunya gimana? Ketika sudah mengalami kerusakan. Jadi pabrikannya serba rahasia-rahasiaan. Dan dari para blogger, vlogger, reviewer motor juga membantu pabrikan ini menyembunyikan rahasia tersebut. Nggak ada yang membantu mengumumkan. Ya jadi dosanya sama lah dengan dosanya penjualnya yang menutupi cacat produk itu ya, mengurangi timbangan lah istilahnya. Jadi blogger yang ngomong kalau sudah beli motor itu resiko pembeli, ya itu hanya sepihak itu. Itu tidak mempertimbangkan bahwa harusnya dari pabrikannya sudah ngasih tahu cacat produknya. Harusnya vlogger yang ngomong gitu itu sudah ngasih tahu cacat produknya. Kalau nggak ngasih tahu, ya itu berarti pabriknya melakukan kecurangan. Jahat pabriknya. Jual barang cacat, tapi dikesankan seakan-akan produknya bagus. Itu pabrik jahat, vlogger jahat. Tapi balik lagi, kan disebut bahwa motor tidak bisa dikembalikan, mustahil ya. Kalau menurut salesnya itu nggak mungkin. Nah, apa konsekuensinya kalau konsumen itu memaksa mengembalikan barangnya? Konsekuensinya adalah konsumen bakal namanya buruk. Namanya buruk itu dalam artian konsumen bakal diblokir oleh lembaga leasing, lembaga peminjaman uang, lembaga kreditnya, bagian pengkreditannya. Konsumen akan di blacklist seumur hidup, nggak boleh kredit kendaraan lagi, mau mobil atau motor, kayaknya begitu kalau kesannya dari Sibun itu. Motor tetap tidak bisa ditangani, kan rugi saya. Ya sudah, terserah. Nah terus ini gimana? Ya udah, itu resiko pembeli. Alhamdulillah, ketika saya mendapat jawaban resiko pembeli itu, saya langsung mundur. Ya sudah, saya motor kembalikan, saya minta balik uang saya, motor saya balikin. Nggak bisa juga, motor nggak bisa dibalikin.
nggak bisa dibalikin. Saya harus nunggu setahun yang belum tentu hasilnya kayak gimana. Dan karena saya mencicil, jadi saya tidak mau ambil resiko. Ya sudah, kalau kayak gitu uang muka saya hilang. Uang muka hilang, motor ditarik. Oke, kalau begitu, dan motor pun ditarik. Dan uang muka saya hilang karena dianggap mundur sepihak. Dan sejak saat itu nama saya didis di seluruh kredit kendaraan. Tidak ada perkreditan kendaraan yang mau menerima nama saya karena di blacklist di semua perkreditan kendaraan. Gara-gara kasus Honda Beat yang nyicil itu seperti itu gitu. Jadi di blacklist seperti itu. Karena kata salesnya itu dianggap apa ya, nunggak gitu loh. Padahal penyebabnya adalah karena produknya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Ternyata berbahaya produknya. Ternyata memberikan resiko ya. Tapi tetap konsumen yang nanggung akibatnya. Pabrikan sama sekali nggak dapat nama jelek gitu ya. Jadi dari pihak leasingnya nggak bakalan ngasih label, oh pabrik ini adalah pabrikan yang tidak reliable gitu ya. Nggak bakalan seperti itu. Tetap konsumennya yang kena. Ya itu kalau misalnya konsumennya saking sumpeknya pingin barangnya kembali. Ada beberapa alasan ya barang minta dikembalikan itu. Tapi ya seringnya karena cacatnya itu nggak sembuh-sembuh seringnya ya. Sudah diperbaiki ini itu, sudah keluar uang banyak ya. Bahkan dari bengkel resminya sudah ganti semua komponen berkali-kali, tapi tetap penyakitan. Nah itu yang bikin pemilik biasanya ingin mengembalikan motornya. Alternatifnya bagaimana? Alternatifnya biasanya mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk beli misalnya crankcase-nya, bagian blok mesinnya yang kondisinya bagus. Dan beli crankcase pun itu masih ada risiko ya, karena sama seperti bagian yang lain-lain ya. Kalau punya Honda, kalau cacat kemungkinan nggak bisa kembali. Jadi kalau cacat nggak mungkin bisa kembali. Alternatif lain ya menerima cacat tersebut. Dan mungkin ada yang menyarankan, motornya kan garansi, klaim aja ke dealer. Nah soal klaim ini sayang sekali, baik penulis secara pribadi ataupun banyak pemirsa yang lain, atau ya banyak juga testimoni-testimoni di tempat lain, namanya garansi kalau untuk spesial motor Honda itu merupakan sesuatu yang sulit. Beberapa kasus viral itu menunjukkan bahwa klaim garansi itu sesulit itu. Baru setelah viral di beberapa hari kemudian bisa dapat solusi. Mengapa sih di Honda itu kok klaim garansi itu sulit? Dari yang penulis ketahui, yang namanya klaim garansi itu yang nanggung bukan pabriknya. Jadi pabrikan Honda itu nggak mau rugi. Sudah produksi barang, sengaja dibuat cepat rusak ya. Contoh dari spakbornya, dari cat dalaman rangka dan lain-lain, sudah dibuat cepat rusak,
tapi nggak mau menerima tanggungan klaim garansi. Yang nanggung siapa? Dealer. Ya dealer nggak mau toh rugi. Terus gimana caranya dealer nggak rugi? Ya gimana caranya dari konsumennya itu nggak bisa klaim garansi. Bagaimana caranya? Diputer balik, yo apa caranya lah, sehingga konsumen gagal melakukan klaim garansi. Perhatikan ya, ada sesuatu hal yang unik kalau untuk klaim garansi motor Honda. Walau itu hubungi customer service sekalipun, biasanya selalu ya, kalau melakukan klaim garansi, konsumen disuruh klaim garansinya di tempat dia beli. Jadi klaim garansi tidak bisa dilakukan di manapun. Klaim garansi harus dilakukan di tempat dia beli. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa memang benar bahwa ada rumor yang jadi penanggung biaya klaim garansi itu adalah dealernya. Dari hal tersebut wis jelas ya, kok aneh ya, motornya jelas Honda, tapi klaim garansi kok nggak bisa di semua Ahas, padahal katanya Ahas itu adalah kepanjangan dari Honda. Kok gitu? Kok nyuruhnya ke dealer tempat dia beli? Kan aneh ya. Karena kan misal lampune dudukane lemah ya, salah desain sehingga oplak-oplak, apa ya salah dealer? Kan enggak, kan itu salahnya pabrikan. Tapi kenapa kalau klaim garansi disuruh ke tempat beli? Ini makin repot lagi kalau belinya ini misalnya bawa motornya saudara, motore paman, motore siapa kayak saudara, terus bawa keluar kota, motor ketahuan ada masalah, berarti kan motornya harus dibawa ke tempat asal dulu ya. Dan itu pun dari tempat dealernya pun kemungkinan akan berusaha setengah mati gimana caranya klaim garansi tidak bisa dilakukan. Kalau barangnya kecil-kecil gitu kayak suspensi, kayak apa sih, roller atau apalah gitu ya, biasanya gampang. Tapi kalau sudah yang gede-gede, misalnya kerangsa, blok mesin, wes pasti bakal sulit. Rangka ini juga termasuk. Ya mungkin lah karena rangka ini sedang viral dapat perhatian lebih. Tapi itu pun penanganannya enggak 100%. Dari Honda sendiri jelas nggak punya standar penanganan rangka e-Safara ya. Karena yang namanya penanganan karat itu cara yang benar adalah karatnya dibersihkan semua, kalau perlu cat-catnya pun dihilangkan, cat bawaan motor itu dikerik semua kalau bisa seperti itu. Tapi minim silikatnya dihilangkan, karatnya itu wajib sekali dihilangkan. Karena yang namanya karat masih bisa berkembang biak di bawahnya cat, di bawahnya anti karat, di bawahnya WD-40. Ada menulis buktinya kalau butuh. WD-40 itu tidak bisa menghilangkan karat ya. Dalam waktu 6 bulan karatnya wis tembus ke WD-40. Di anti karat juga gitu, kalau karatnya tidak dibersihkan. Untuk contohnya WD-40 malah karatnya sudah nggak ada, masih tetap ada karatan. Harusnya penanganannya itu karat dihilangkan dulu, terus habis itu ya dibersihkan semua sampai kelihatan hanya logamnya.
baru setelah itu dicat luar dan dalam. Tapi apa yang terjadi? Males-malesan. Ada yang dicat tapi bagian luarnya tok. Ada yang pernah patah gitu, dilas tapi nggak dicat. Ada juga yang dalamnya dikasih cuma WD-40. Tentu karan nggak dihilangkan dulu, langsung semprot aja saya naik. Itu pun konsumen harus bayar biro 40.000. Padahal WD-40 nya nggak yakin bisa setengah botol itu. Padahal garansi sih bayar konsumen. Apalagi tahun depan wis. Kalau misalnya istilahnya dalam tanda kutip masyarakat sudah lupa. Ya itu ya ngerinya beli motor Honda itu. Ya mau bagaimana lagi, karena Honda sekarang market leader. Honda bisa arogan ke masyarakat kecil, bisa semena-mena. Syukur kalau dapat produk yang tanpa cacat produk. Tapi kalau sudah ada cacat produk, wes. Kalau cacatnya ringan, ya syukur. Kalau cacatnya tidak membahayakan, ya wis syukurilah. Tapi kalau cacatnya sudah bikin motor itu gak kerja normal, terus bahkan sampai membahayakan, wes itu saatnya dimana perilaku baik atasan atau bawahan, dari atas sampai ke bawah dari Honda itu bakal sangat menyakitkan. Orang ngomong beli motor itu nggak cuma cari depannya aja, dia juga nyari dari supportnya, dari misalnya servisnya, dari garansinya. Tapi yang di Honda nggak bisa kita andalkan seperti itu. Beli HP, ketika masa garansi ternyata baterai ini tekor, atau misalnya tiba-tiba ngeheng, OS gak apa, dibawa ke tempat servis resmi. Kalau garansi biasanya gratis. Kalau yang bayar biasanya itu karena bukan authorized dealernya, bukan resminya. Nah, tapi kalau motor, ya apa? Beli TV, jaminan 7 hari ono apa-apa barang kembali. Sebelum 7 hari dikembalikan, ya harus kembali. Bahkan biasanya utuh uangnya, total. Atau kalau mau ganti ya bisa ganti. Tapi kalau beli motor Honda gak iso seperti itu. Mustahil ganti. Kalau mengembalikan barang ya bisa dipaksakan, tapi uang muka hilang ya. Gak iso balik duit. Misalnya sudah pakai cicilan. Terus seterusnya nama kita bakal diblokir seumur hidup dari leasing, dari pihak pengkreditan. Jadi besar sekali ya kalau besar sekali resikonya kalau beli motor Honda. Ya semoga saja yang beli motor Honda dapat produk yang sempurna 100%. Karena kalau dapat yang nggak sempurna, wah sakit hatinya mati-matian. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.